Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Marhaban bikum teman-teman sekalian di channel kami di UV channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughah yang berkenaan dengan al-huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah dengan judul baru al-huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah. Kemudian apa yang dimaksud dengan huruf al-qamariyah dan apa yang dimaksud dengan huruf syamsiyah? Huruf qamariyah yaitu huruf atau huruf qamar dan huruf syamsiyah merupakan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang berkenaan dengan kata awal dari sebuah kata isim kemudian didahului dengan alif lam. Nah, kemarin kita membahas bahwasanya adanya alif lam yang ketika masuk kepada kata isim, sehingga huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ini kental sekali berkenaan dengan alif lam ta'rif, yaitu berkenaan dengan alif lam. Biasanya kalau huruf qamariyah itu lam ya terbaca dengan jelas, yaitu dibaca dengan al gitu. Sedangkan nanti huruf syamsiyah maka lamnya tidak lagi tampak, sehingga langsung ke hurufnya saja, misalnya asy-syamsu gitu ya, sehingga langsung dibaca ke sya-nya, tidak lagi dibaca. Maka bagaimana pelafalannya nanti kita teman-teman sekalian, jika kita mendapati ada salah satu huruf ya qamariyah atau huruf syamsiyah maka caranya akan berbeda. Kenapa dinamakan dengan huruf qamariyah? Ini mungkin bisa jadi salah satu logikanya seperti ini. Bila kita mendapati matahari maka bintang itu akan hilang. Kalau kita mendapati bulan maka bintang itu masih terlihat. Maka kita ibaratkan al itu, alif lam atau lam yang ada yaitu al itu masih terlihat ya. Al itu ibaratkan bintangnya. Sedangkan huruf-huruf itu, kalau huruf qamariyah berarti hurufnya huruf qamar, yang satunya huruf syamsiyah. Maka tatkala ada al, maka ketika bertemu dengan huruf qamariyah maka alnya masih terbaca dengan jelas. Sedangkan ketika bertemu dengan huruf syamsiyah maka huruf-huruf tadi tidak lagi dibaca alnya, sehingga langsung dibaca ke huruf yang selanjutnya. Baik, kita akan bahas dahulu huruf-huruf apa saja yang ada dalam huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Nah, biasanya ini berkenaan juga dengan bacaan tajwid gitu ya. Dalam kaidah tajwid yang belajar berkenaan dengan alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Ya. Ya, maka kita lihat al-hurufu al-qamariyah. Al-huruf al-qamariyah itu ada 14 ya. Huruf qamariyah ini ada 14 dan huruf syamsiyah juga ada 14. Maka sama-sama ya, sama-sama hurufnya ada 14. Nah, maka untuk huruf qamariyah, huruf qamariyah yang pertama yaitu adanya hamzah atau alif ya. Apabila kita dapati ada alif lam kemudian bertemu dengan kata isim, misalnya yang diawali isim tersebut diawali oleh hamzah seperti kata abun, maka alnya tetap terbaca. Maka alnya masih tetap dibaca dengan al-abu gitu ya. Di sini berarti membacanya al-abu. Kemudian huruf yang kedua yaitu huruf ba. Apabila kita mendapati alif lam bertemu dengan huruf ba, maka ba-nya masih lamnya masih dibaca dengan jelas. Sehingga kita baca al-babu ya, al-babu. Al-babu. Maka wajib dibaca dengan jelas. Kemudian lamnya ketika bertemu alif lam bertemu dengan huruf jim, maka sama. Maka membacanya tetap sama al-jannatu. Al-jannatu. Kemudian yang selanjutnya ada huruf ha. Ha itu termasuk huruf qamariyah, maka al-himaru kita contohkan seperti ini. Kemudian huruf kha. Kha ini juga termasuk huruf qamariyah,
yaitu alnya tetap dibaca al-khubzu, ain. Yang keenam ain, al-ainu, ya, al-ainu, ya, alnya dibaca. Ghain, kemudian misalnya ghain al-ghada'u, ya, al-ghada'u. Kemudian yang selanjutnya huruf fa, maka misalnya al-famu. Huruf qaf al-qamaru. Huruf kaf al-kalbu. Huruf mim berarti al-ma'u. Waw al-waladu. Kemudian yang selanjutnya al-hawa'u, huruf ha, maka al-hawa'u. Kemudian huruf yang terakhir huruf ya, maka al-yadu. Maka kalau kita mendapati ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 ini, yaitu huruf qamariyah, bisa disingkat dalam sebuah bait, yaitu atau sebuah kata abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maka wajib dibaca jelas lamnya, yaitu hurufnya ada 14, 1 a hamzah, abghi, ba ghain, ha jim, kaf wa kha, fa ain qaf ya mim ha. Maka huruf-huruf ini wajib kita baca dengan jangan jelas hurufnya. Ya, kemudian kita coba artikan bersama-sama beberapa mufradat yang baru seperti al-abu artinya ayah, al-babu pintu, al-jannatu surga, al-himaru keledai, al-khubzu roti, al-ainu mata, al-ghoda'u makanan, ya, makan siang, al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak laki-laki, al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Maka inilah huruf 14 yang dinamakan dengan huruf qamariyah. Kemudian kita masuk kepada bahasan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah berarti yang sudah kami jelaskan, apabila ada al bertemu dengan huruf syamsiyah, ya, bertemu dengan huruf syamsiyah, maka alnya hilang, yaitu lamnya tidak lagi dibaca. Maka biasanya langsung dibaca ke huruf setelahnya dan huruf setelahnya dikasih tasydid. Misalkan ada al bertemu dengan kata tajirun, maka al kemudian tajirun, maka alnya ketika itu dihilangkan, langsung ditasydidkan di huruf ta, maka menjadi at-tajiru, ya, at-tajiru. Kemudian al ketemu dengan kata misalnya di sini saubun, ya, saubun, maka langsung ke sa-nya, jadi bukan al-saubu tapi dibaca dengan as-saubu. Kemudian ad-di, misalnya al ketemu dengan dikun gitu ya, bertemu dengan kata dikun. Maka wajib dibaca dengan jelas. Maka bukan lagi al-diku tapi ad-diku. Yang keempat, misalnya ketemu dengan zal, maka langsung dibaca ke za-nya, tidak lagi dibaca al-zahabu tapi az-zahabu. Bertemu dengan ra, maka tidak lagi al-rajulu tapi ar-rajulu. Ketemu dengan zai, maka langsung ke za, ya, az-zahratu. Sin as-samaku, shin asy-syamsu. Ketemu dengan sad, as-sadru, as-sadru, langsung ke sadnya. Ke dad, ya, bertemu dengan dad, maka ad-dhaifu. Kemudian at-talibu, az-zahru, ya, az-zahru. Bertemu dengan selanjutnya yaitu huruf lam, maka bukan lagi al, ya, langsung al-lahmu, double, jadi langsung l-nya didabelkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf nun. Nun ini juga sama, maka wajib langsung
sebelahnya ya, maka menjadi an-najmu, bukan lagi al-najmu tapi an-najmu. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas tuntas berkenaan dengan al dan tata cara bacanya. Kita artikan lagi. At-tajiru artinya pedagang. As-saubu pakaian. Maaf, as-saub apa namanya? Bukan pakaian. Apa namanya? As-saubu ini bisa pahala. Maaf, pakaian betul. Jamaknya kata siap, maka pakaian atau baju. Diku ayam, jago. Az-zahabu emas. Ar-rajulu laki-laki, dewasa. Az-zahratu itu bunga. As-samaku ikan. Asy-syamsu matahari. As-sadru apa namanya yang bagian depan kita itu? Dada gitu ya. Ad-dhaifu tamu. At-thalibu murid. Adz-dhahru punggung. Al-lahmu daging. An-najmu bintang. Baik, kita lanjutkan kepada contoh latihannya. Kita bagaimana cara bacanya ya. At-tamrin. Ya, kita langsung latihan. Iqra, bacalah. Al-kalimat, kata-kata. Al-atiyah berikut ini. Waktubha, dan tulislah kata tersebut, dan tulislah. Mura'yan, dengan memperhatikan. Ya, dengan memperhatikan. Qawaidah, dengan memperhatikan qawaid ya, qawaidah, kaidah-kaidah. Nutqil hurufi al-qamariyati, wasyamsiyati. Ya, dengan memperhatikan pelafalan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Oke, kita coba baca di sini. Alif ketemu ba. Ba itu berarti huruf qamariyah, berarti alnya dibaca. Maka di sini dibaca dengan al-baitu. Da itu syamsiyah, maka ad-diku. Al-mudarrisu. Al-ba, ba tadi huruf qamariyah, al-babu. Ta itu syamsiyah, maka at-talibu. Sin itu huruf syamsiyah, maka as-sukkaru. Dal syamsiyah, maka ad-daftaru. Hamzah berarti al-akhu. Ar-rasulu. Al-wajhu. Ini maka as-sadiqu, karena dia huruf sad yang huruf syamsiyah. Al-qur'anu. Sad huruf syamsiyah. As-salatu. Al-ka'batu. Ar-ra'su, langsung ditasydidkan. Ar-ra'su. Al-isba'u. As-sabunu, ya langsung ditasydidkan. Az-zufru. Al-fajru. Az-zuhru, ya dha itu huruf syamsiyah. Al-asru al-qamariyah. Al-maghribu al-qamariyah. Al-isya'u al-qamariyah juga. Ya. Syukran jazakumullah khair ala istimaikum wa ihtimamikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga bisa memudahkan kita untuk senantiasa belajar bahasa Arab dimanapun kita berada. Ya, silakan jangan lupa like, subscribe, kemudian juga share agar teman-teman saudara kita yang berusaha belajar bahasa Arab mereka dapat memahaminya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.